Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Gloria Rarum Linggialo dengan NIM D0412011012 dari kelas Elektro B, Wawasan Sosial Budaya Maritim. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai suku Bajo sebagai tugas dari Wawasan Sosial Budaya Maritim. Suku Bajo apa sih? Suku Bajo itu adalah kelompok masyarakat yang tergolong sebagai pengembara laut atau pengelana laut. Suku Bajo dulunya suka berpindah-pindah tempat, karena hal itulah yang membuat mereka disebut sebagai gipsnya laut. Suku Bajo dapat ditemukan di muara-muara sungai dan di lepas pantai pulau-pulau di Asia Tenggara seperti Myanmar, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Ada beberapa tempat tinggal yang sudah menjadi perkampungan masyarakat Bajo di Nusantara, seperti di Pulau Nain atau Taman Nasional Bunaken, Pulau Rajuni, hingga tersebar ke Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kelompok masyarakat suku Bajo terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok Palilibu, yaitu kegiatan melaut menggunakan perahu sope yang digerakkan menggunakan dayung. Suku Bajo mengarungi lautan hanya dalam 1 atau 2 hari untuk mencari ikan dan jarak melautnya itu pun tidak terlalu jauh. Kemudian suku Bajo kembali ke permukiman untuk menjual hasil tangkapan mereka dan sebagian dinikmati bersama keluarga. Kedua, kelompok Bapongka atau Babangi. Kegiatan melaut mereka dilakukan selama beberapa minggu, bahkan bulanan, menggunakan perahu besar berukuran kurang lebih 4x2 meter, atau disebut perahu lepat atau sopek. Kegiatan ini sering mengikutsertakan keluarga, seperti istri dan anak-anak, bahkan ada yang melahirkan di atas perahu. Ketiga itu kelompok Sasaki. Kelompok Sasaki ini memiliki kebiasaan melaut menggunakan beberapa perahu selama beberapa bulan dengan wilayah jelajah antar pulau. Selama kelompok menjalani Mamaya Kadialo atau melaut, ada pantangan bagi keluarga yang ditinggal maupun mereka yang melaut. Pantangan yang mereka harus hindari antara lain dilarang membuang sesuatu ke perairan laut seperti air cucian teripang, arang kayu, atau abu dapur, puntung dan abu rokok, air cabai, jahe, dan air perasan jeruk, dan larangan mencuci alat memasak atau wajan di perairan laut. Air cucian maupun bahan-bahan ini hendaknya ditampung dan dibuang di daratan. Ada pula pantangan memakan daging penyu. Jika dilanggar, bisa mendatangkan malapetaka, bencana badai, gangguan roh jahat, bahkan tidak mendapatkan hasil apa-apa di laut. Penyu dipercaya banyak menolong manusia yang mengalami musibah, karena itu satwa ini tidak boleh dibunuh. Dan terakhir itu kelompok Lame. Kelompok ini dikategorikan sebagai nelayan-nelayan yang lebih modern. Mereka menggunakan perahu besar dengan awak yang sangat banyak dan mesinnya pun bertenaga besar. Karena itu, mereka memang bakal mengarungi laut lepas hingga menjangkau negara-negara lainnya. Dan mereka bisa berada di lahan nafkahnya itu hingga berbulan-bulan. Bagaimana sistem sosial suku Bajo? Yang pertama itu bendera ula-ula. Suku Bajo mempunyai identitas khusus berupa panji-panji atau bendera tangan yang disebut maus, yang merupakan lambang utama dan tanda pengenal khusus bagi orang Bajo. Bendera tersebut selalu disimpan oleh salah seorang tokoh adat. Bendera itu pun dikibarkan pada waktu berlayar dan pada saat pesta khitanan atau upacara adat seperti pesta perkawinan atau pesta khitanan.
Bendara ulala mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bentuknya ada yang besar dan ada yang kecil. Perkampungan suku Baju dapat ditentukan melalui bendera. Jika bendera itu berwarna hitam, maka perkampungan itu dipimpin oleh seorang keturunan bangsawan. Sedangkan jika berwarna mes bercampur putih dan kuning, maka dapat dipastikan bahwa pemimpin perkampungan adalah keturunan Labo Bajo dari pihak perempuan. Bagaimana bentuk rumah dari suku Bajo? Rumah suku Bajo ini pada umumnya adalah berbentuk rumah panggung yang berdiri di atas laut. Hampir sama bentuknya dengan rumah orang Bugis dan Makassar. Hanya saja kalau dilihat dari segi stratifikasi sosialnya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, rumah besar atau umak, yaitu bentuk rumahnya itu besar yang tiangnya terdiri 16 buah, 4 berderet ke samping dan 4 berderet ke depan. Bentuknya bujur sangkar. Rumah semacam ini dimiliki oleh golongan Labu Bajo yang memegang tampuk pimpinan atau kepala bangsawan. Kedua, rumah Baborok, yaitu bentuk rumahnya kecil. Tiangnya itu berjumlah 9 buah, masing-masing 3 berderet ke samping dan ke depan. Bentuknya bujur sangkar. Dan rumah semacam ini ditempati orang Bajo secara umum. Bagaimana struktur pekerjaan dari suku Bajo? Suku Bajo ini menganut struktur kerja antara punggawe atau pimpinan, patron, pemilik modal, juragan, dan sawi atau buruh, klien, pekerja, dan anak buah. Punggawe sebagai orang yang mempunyai akses atau modal berupa alat-alat perlengkapan penangkapan ikan, sedangkan sawi sebagai orang yang tidak memiliki modal selain tenaga dan keahlian dalam menangkap ikan. Punggawe ini lebih menentukan segala aktivitas penangkapan ikan karena seluruh perlengkapan dan kebutuhan disiapkan olehnya, sedangkan sawi lebih banyak menurut dan mendengar perintah dari punggawe. Struktur kerja antara sawi dan punggawe cenderung bertahan lama oleh karena sawi selalu merasa berutang budi atas segala perhatian dari punggawe, meskipun tingkat kesejahteraan para sawi banyak ditentukan oleh punggawe. Ini merupakan salah satu tradisi Duata atau tradisi dari suku Bajo di Wakatobi. Tradisi Duata di Wakatobi sejak zaman dahulu, suku Bajo memang selalu berpindah-pindah tempat di semua negara yang memiliki pesisir pantai. Mereka terbiasa hidup nomaden atau suka berpindah-pindah. Ada satu tradisi yang tak pernah luntur dalam masyarakat suku Bajo, yaitu tradisi Duata. Menurut kepercayaan warga setempat, Duata adalah dewa yang turun dari langit dan menjelma menjadi manusia. Tradisi Duata merupakan puncak dari segala upaya pengobatan tradisional suku Bajo. Kebiasaan ini akan dilakukan bila ada salah satu di antara mereka mengalami sakit keras dan tak ada lagi yang dapat menyembuhkannya selain ataupun dengan cara termasuk pengobatan medis. Saat menjalani prosesi Duata pengobatan, sejumlah tetua adat biasanya berkumpul di sebuah ruangan dan meramu jenis perlengkapan ritual seperti beras aneka warna, dupa, daun sirih, kelapa, dan pisang. Sementara itu, orang yang akan diobati dibawa menuju ke laut dengan diiringi nyanyian lagu masyarakat Bajo, yaitu Laligo dan tarian Ngingal. Selesai dari laut, orang yang sakit ini
dan tetua adat bertemu di tempat semula dan berlangsunglah pengobatan. Tak terbatas pada pengobatan, tradisi duata juga dapat dilakukan dalam acara syukuran dan hajatan. Duata juga dilaksanakan saat menyambut tamu. Tradisi tersebut sering ditampilkan saat festival budaya Yakatobi dan acara-acara lainnya yang mengundang banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Duota juga merujuk pada sebuah tarian tradisional yang dimainkan oleh gadis-gadis cantik di atas perahu atau rakit. Penari yang memainkan tarian tradisional tersebut diiringi dengan bunyi gamelan atau gong. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang kata, mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.